Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini sebuah esai Ramadan yang mengupas salah satu kisah paling tua, paling berkesan dalam sejarah. Kisah Yusuf. Kita akan bedah esai ini buat nemuin pelajaran intinya tentang sifat manusia, pengkhianatan, pengampunan, dan juga pola kehidupan yang ternyata berlaku buat kita semua. Kita akan lihat gimana cerita dari ribuan tahun lalu, bisa jadi cermin buat hidup Anda sekarang. Betul. Dan yang penting untuk digarisbawahi ya, esai ini tuh nggak membacanya sebagai dongeng atau cerita mukjizat semata, tapi sebagai sebuah drama psikologis. Rasa iri yang membakar, kesepian, godaan buat balas dendam yang rasanya manis banget gitu. Mungkin ada rencana Tuhan yang lebih besar, tapi drama utamanya itu terjadi di dalam pikiran dan hati para tokohnya. Oke. Langsung aja kita bongkar ya. Esai ini dibuka dengan kalimat yang kuat banget, manusia punya hukum dan begitupun Tuhan. Awalnya saya pikir, ini kayaknya agak klise. Tapi makin saya baca, kalimat ini tuh kayak jadi kunci buat semua konflik di dalamnya. Nah, menurut Anda, hukum manusia apa sih yang paling menonjol dalam konspirasi para kakak Yusuf ini? Apa ini murni iri hati atau ada yang lebih dalam? Saya rasa ini lebih dari sekedar iri hati ya. Ini tentang kesalahan kalkulasi yang fatal. Hukum manusia mereka mainkan itu hukum persaingan, hukum eliminasi. Gini, mereka melihat Yusuf sebagai katakanlah variabel yang mengganggu kebahagiaan mereka. Jadi dalam pikiran mereka, logikanya sederhana. Ya udah, hilangkan variabelnya, masalah selesai. Mereka pikir bisa tutup buku dengan membuang Yusuf ke sumur. Tapi ternyata mereka salah besar. Justru itu. Mereka malah membuka babak baru yang jauh lebih rumit, kan? Tepat. Mereka nggak sadar kalau ada hukum Tuhan atau sebut aja hukum sebab akibat yang lebih besar yang sedang berjalan. Tindakan mereka yang saat itu terasa final justru jadi pemicu dari rangkaian peristiwa yang sama sekali di luar kendali mereka. Nah, inilah inti dari drama psikologisnya. Manusia merencanakan sesuatu dalam lingkup pandang mereka yang terbatas, tanpa sadar kalau mereka lagi main di panggung yang jauh lebih besar. Dan esai ini membuat pengamatan yang menurut saya sangat berani dan jujur. Dikatakan di sini bahwa kita semua punya hak untuk melakukan keburukan sebesar hak kita untuk melakukan kebaikan. Bahkan saat kita lepas kendali dan ngecewain orang lain, esai ini nyebutnya lumrah. Ini bukan pembenaran kan ya, tapi rasanya kayak sebuah pengakuan yang melegakan. Bukan pembenaran sama sekali. Ini lebih kayak diagnosis. Esai ini cuma mau bilang, ya, beginilah kita. Kita semua punya tombol rapuh itu di dalam diri. Kita punya kapasitas buat cinta yang luar biasa, sekaligus kapasitas buat menyakiti yang sama besarnya. Dengan menyebutnya lumrah, penulisnya ngajak kita buat berhenti melihat para kakak Yusuf sebagai monster, dan mulai melihat mereka sebagai cerminan dari sisi gelap yang, ada di dalam diri kita semua. Itu pendekatan yang sangat psikologis sih, mengajak kita melihat kerapuhan bersama, bukan saling menuding. Dari pengakuan itu, lalu muncul sebuah peringatan yang, tajam banget. Esai ini nulis, yang sering kita lupa adalah bahwa orang-orang yang kita sakiti, kita kecewakan, bisa jadi suatu saat akan menjadi orang yang sangat kita butuhkan. Kalimat ini beneran nusuk sih. Karena kalimat itu mengubah perspektif. Dari moralitas, jadi ke pragmatisme murni. Ini bukan lagi soal jangan menyakiti orang karena itu dosa. Ini soal jangan menyakiti orang karena secara strategis itu langkah yang bodoh. Esai ini ngingetin kita, hidup ini tuh bukan kayak permainan catur. Bukan berarti kalau kita singkirkan satu bidak, ya udah bidak itu hilang selamanya. Nggak gitu. Dalam hidup, bidak yang kita singkirkan hari ini bisa kembali 30 tahun lagi sebagai raja yang nentuin nasib kita. Jaringan hubungan manusia itu kan sangat kompleks dan nggak terduga. Tunggu sebentar, jadi esai ini bilang ada semacam rumus atau hukum mutlak yang muncul dari dasar sumur itu klaim yang berani banget. Biasanya kan hal-hal kayak gini abu-abu, tapi di sini disebut mutlak. Apa persisnya rumus itu? Rumusnya memang kedengaran kayak plot film ya, tapi esai ini menggambarkannya dengan sangat spesifik. Polanya begini, mereka yang dibuang, dijatuhkan, dan ditinggalkan sendirian. Dan ini kuncinya, jika mereka mampu bertahan, maka suatu saat mereka akan diangkat derajatnya sangat tinggi-tingginya, sampai-sampai orang yang dulu menjatuhkannya nggak akan ngenalin lagi.
Bukan cuma karena penampilan berubah, tapi karena kualitas dirinya udah beda total. Dan buat ngebuktiin ini bukan omong kosong, esai ini ngutip wahyu yang diterima Yusuf di dalam sumur. Dari surat Yusuf ayat 15. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Ini kan pada dasarnya kayak spoiler dari Tuhan gitu ya. Seperti bisikan di titik terendah hidupnya yang bilang, tenang, ini belum selesai. Justru ini baru permulaan. Betul. Secara psikologis, apa yang dibicarakan esai ini tuh dekat banget sama konsep yang sekarang kita kenal sebagai post-traumatic growth, pertumbuhan pasca trauma. Ini bukan sekedar pepatah apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Bukan. Ini lebih dalam dari itu. Penderitaan ekstrim dan isolasi total, kalau berhasil dilewati, itu benar-benar bisa mengubah software mental seseorang. Mereka nggak cuma kembali ke titik nol, tapi bangkit dengan sistem operasi yang baru. Mereka lihat dunia dengan cara beda, memahami manusia lebih dalam. Itulah kenapa orang lain tidak mengenalinya lagi. Yang mereka lihat bukan lagi Yusuf si anak manja, tapi Yusuf sang negarawan. Nah, disinilah esai ini melakukan sesuatu yang menurut saya jenius. Ia menunjukkan kalau pola ini bukan milik satu agama atau satu tradisi aja. Benar-benar, dengan menaruh kutipan dari surat Yusuf, lalu Injil Lukas, yang bunyinya, siapa yang direndahkan, maka akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan dirinya, maka akan direndahkan. Dan kemudian surah Ali Imran yang juga senada, esai ini tuh seolah-olah lagi bilang, lihat, ini bukan monopoli satu keyakinan. Ini semacam fisika, spiritual, gitu. Atau hukum universal tentang kemanusiaan yang ditemukan oleh berbagai tradisi secara independen. Jadi ini bukan lagi soal teologi, tapi soal pola dasar pengalaman manusia yang terus berulang. Jadi proses dijatuhkan dan ditinggalkan sendirian itu semacam proses pemurnian gitu ya? Kayak besi yang dibakar dan ditempa buat jadi pedang yang kuat. Analogi itu pas banget. Proses itu mengupas habis semua yang gak esensial. Ego, harga diri yang semu, ketergantungan sama orang lain, topeng sosial, semua lepas. Saat seseorang ada di dasar sumur sendirian, yang tersisa kan cuma dirinya yang paling inti. Nah, kalau inti itu bisa bertahan dan gak hancur oleh keputusasaan, maka yang muncul kembali ke permukaan adalah pribadi yang jauh lebih solid, jauh lebih otentik. Penderitaan jadi api tempa yang melahirkan kekuatan sejati. Oke, jadi kita sudah lihat polanya. Jatuh, bertahan, lalu bangkit. Tapi disinilah ujian sesungguhnya kan? Bukan pas kita di bawah, tapi pas kita akhirnya di atas dan megang semua kartu. Esai ini membawa kita ke momen krusial itu, sekitar 30 tahun kemudian. Tapi sebelum kita masuk ke adegan pertemuan itu, ada satu frasa dalam esai ini yang menurut saya nggak boleh kita lewatkan. Saat ngegambarin Yusuf yang udah jadi pejabat tinggi, penulisnya bilang hasrat duniawinya telah tertundukkan. Ini detail kecil, tapi ini kunci buat memahami semua yang terjadi selanjutnya. Artinya, penderitaan di masa lalu udah jadi semacam vaksin buat dia. Vaksin terhadap penyakit kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dia megang kekuasaan, tapi kekuasaan nggak megang dirinya. Poin yang bagus banget. Karena di momen berikutnya, di hadapannya berdiri kakak-kakaknya. Mereka datang dalam posisi memelas, ngemis gandum, dan sama sekali nggak sadar lagi ngomong sama siapa. Lalu esai ini ngajuin pertanyaan yang tajam. Jika Yusuf adalah kita, maka itu adalah saat ketika balas dendam terasa sangat nikmat. Dan kita harus jujur ya, godaan itu pasti luar biasa. Coba bayangin deh, orang-orang yang jadi sumber penderitaan Anda bertahun-tahun, kini berlutut di hadapan Anda. Nasib mereka ada di tangan Anda. Yusuf punya semua kekuatan, legal, militer, buat mempermalukan mereka, memenjarakan mereka, atau bahkan lebih buruk. Inilah ujian pemungkas dari karakter. Bukan saat kita menderita, tapi saat kita berkuasa atas orang yang pernah bikin kita menderita. Jujur aja waktu esai ini nanya, jika Yusuf adalah kita, saya langsung mikir, wah, saya mungkin nggak akan sekuat itu. Godaan buat setidaknya bikin mereka sengsara dikit atau buat bilang, lihat kan siapa yang butuh siapa sekarang, itu pasti gede banget. Ini yang bikin pilihan Yusuf jadi terasa luar biasa, bukan sekedar baik. Kekuatan sejatinya Yusuf bukan jabatannya sebagai gubernur. Bukan itu. Kekuatan sejatinya adalah kemampuan buat ngendaliin impuls paling dasar manusia. Hasrat buat membalas.
Dia memilih buat nggak menekan tombol balas dendam yang udah ada di depan matanya. Dia memilih jalan yang jauh lebih sulit. Esai ini lalu mengutip Mahatma Gandhi yang relevan banget di sini. Siapa yang mengawali dengan kemarahan, dia akan mengakhirinya dengan rasa malu. Kalau Yusuf milih balas dendam, dia mungkin dapat kepuasan sesaat. Tapi jangka panjangnya, dia akan kalah dalam pertarungan yang lebih besar. Pertarungan moral melawan sisi gelap dirinya sendiri. Tepat sekali. Dengan gak membalas dendam, dia justru meraih kemenangan yang absolut. Dia memutus siklus kebencian. Kalau dia membalas, dia cuma akan jadi cerminan dari kakak-kakaknya dulu. Pakai kekuatan buat nindas yang lebih lemah. Dengan mengampuni, dia ngebuktiin kalau dia udah berevolusi. Dia nggak membiarkan luka masa lalunya mendefinisikan siapa dia hari ini. Inilah puncak dari karakter yang ditempa di dasar sumur tadi. Dia nunjukin kalau dia udah belajar dari penderitaannya. Sementara kakak-kakaknya belum. Jadi setelah semua ini, apa artinya buat Anda yang mendengarkan? Setelah kita bedah konspirasi, pola jatuh bangun, dan ujian kekuasaan ini, esai ini kayaknya mau kita narik satu benang merah yang sangat jelas. Dikatakan bahwa kisah-kisah orang terdahulu ini adalah pelajaran berharga. Lebih dari sekedar pelajaran. Ini sebuah peringatan. Esai ini ditutup dengan kalimat yang sangat lugas. Dan kecelakaan terburuk buat kita yang tak pernah mau belajar dari kisah-kisah pendahulu kita. Ini bukan saran yang halus, ini peringatan yang keras. Untuk mempertegasnya, dikutip ayat dari surah Al-Mursalat. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, dalam konteks esai ini, mendustakan itu artinya apa ya? Apakah sekedar nggak percaya sama ceritanya? Saya rasa artinya jauh lebih luas. Mendustakan di sini bisa berarti, ya, mengingkari, atau dengan sengaja mengabaikan hukum-hukum moral dan sebab akibat yang udah ditunjukin berulang kali lewat kisah-kisah ini. Mendustakan itu artinya kita ngelihat pola ini, bahwa kezoliman akan berbalik, kesabaran akan berbuah, pengampunan lebih mulia dari balas dendam, lalu kita bilang, itu nggak berlaku buat saya, dan kita tetap milih jalan yang sebaliknya. Oh, jadi kecelakaan itu bukan cuma hukuman di akhirat, tapi juga kecelakaan yang terjadi dalam hidup ini ya. Saat kita mengabaikan pelajaran ini, kita bakal terus ngulang kesalahan yang sama, kejebak dalam lingkaran iri hati dan balas dendam, dan ujung-ujungnya ngerugiin diri sendiri. Persis, kecelakaan itu adalah saat kita jadi kayak kakak-kakak Yusuf, buta oleh kecemburuan dan gak bisa lihat konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita. Atau kecelakaan itu adalah saat kita ada di posisi Yusuf yang berkuasa, tapi kita milih jalan balas dendam yang kata Gandhi berakhir dengan rasa malu. Dan kita kehilangan kesempatan buat meraih kemenangan moral tertinggi. Menurut esai ini, mengabaikan kisah seperti ini sama aja dengan berjalan menuju kecelakaan itu dengan mata terbuka. Kalau begitu, mari kita rangkum dari pembahasan kita atas esai ini, ada 3 gagasan utama yang bisa Anda bawa pulang. Pertama, kehidupan itu siklus. Ada masa di bawah, ada masa di atas. Tindakan kita hari ini, sekecil apapun, akan ikut menentukan posisi kita di masa depan dengan cara yang seringkali nggak terduga. Kedua, kekuatan sejati itu bukan soal kemampuan buat membalas, tapi soal ketahanan saat dijatuhkan dan kemampuan buat mengampuni saat berada di atas. Itu adalah puncak dari kekuatan karakter. Bukan mengendalikan orang lain, tapi mengendalikan diri sendiri. Dan yang ketiga, ada sebuah hukum universal yang tampaknya terus berulang. Kerendahan hati dan kesabaran dalam penderitaan seringkali jadi syarat buat mencapai ketinggian derajat. Pola direndahkan lalu ditinggikan ini adalah tema yang melintasi banyak sekali tradisi kebijaksanaan dunia. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Esai ini kan banyak membahas gimana kita harus bersikap kalau pernah menyakiti orang lain dari sudut pandang para kakak. Tapi, mari kita balik perspektifnya sejenak. Jika Anda yang berada dalam posisi Yusuf, merasa dikhianati, dijatuhkan, dilupakan, atau mungkin sedang berada di dasar sumur dalam hidup Anda saat ini, pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari kisah ini tentang arti kesabaran dan keyakinan pada sebuah pemulihan yang mungkin datang dengan cara yang tak pernah Anda duga?